Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati, anak-anak dan keluarga besar Marsudirini yang saya kasihi dalam Tuhan. Pertanyaan Yesus kepada 2 orang murid Yohanes yang mengikuti dia dalam Injil adalah pertanyaan untuk kita. Apa yang kamu cari? Pertama-tama, pertanyaan untuk kongregasi OSF. Apa yang kamu cari dengan mendirikan sekolah Marsudirini di Jembrana ini? Apa, suster? Mau cari apa? Kalau tidak bisa jawab berarti ada divisi misi. Salah satunya apa itu? Visi misinya. Ya sudahlah, supaya nanti cari lagi untuk menyadari itu. Karena kalau tanpa kesadaran itu, kita itu hanya melalui keberadaan kita sebagai sebuah rutinitas dan kewajiban. Maksud dari kita merayakan Natal dan Tahun Baru itu membaharui kembali segala macam bentuk visi dan misi kita. Saya bertanya kepada Bapak Ibu guru, Anda mau mengajar di Marsudirini itu mau cari apa? Yang pasti gaji kamu tidak lebih besar dari mereka yang kerja di Yayasan Insan Mandiri. Tapi kamu mau cari apa? Silakan nanti menemukan jawaban. Pak dokter jauh-jauh datang dari 2 kutub, Palembang dan Larantuka. Kenapa tidak kembali ke sana dan harus ke negara untuk jadi dokter dan dari direktur rumah sakit? Mau cari apa? Anak-anak, ini sekolah Katolik, banyak sekolah negeri yang murah, tapi Anda mau masuk di Marsudirini, mau cari apa? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita refleksikan di awal tahun, agar seluruh perjuangan kita di tahun ini itu jelas arahnya kemana. Kalau mengacu pada 2 bacaan suci pada hari ini, dan juga mengacu pada sebuah iklan yang ada di ruang tamu SMK Marsudirini yang tadi saya dapatkan, maka sebenarnya yang kita mau cari di Marsudirini adalah menghindari penyesatan atau pembodohan.
Dalam bacaan pertama kita mendengar Rasul Yohanes berbicara tentang janganlah sampai kamu disesatkan. Pendidikan itu perlu untuk manusia tidak disesatkan dengan ajaran palsu, dengan ilmu-ilmu yang tidak benar. Maka kita perlu ke sekolah supaya kita diajarin dengan pengetahuan yang benar, supaya tidak mudah disesatkan. Termasuk juga Bapak Ibu, di dunia pendidikan sebenarnya juga mesti ada pendidikan, paling utama iman, juga sosial politik. Supaya apa? Kita tahu bahwa yang paling cepat menyesatkan kita itu iblis. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya di bacaan pertama. Karena iblislah kita disesatkan. Ingat, ketika iblis menyesatkan perempuan pertama, yaitu Hawa. Hawa yang oleh Tuhan sudah diingatkan bersama Adam untuk jangan makan satu buah dari pohon terlarang di Taman Firdaus. Tapi begitu ular datang yang adalah simbol iblis, menyesatkan dia dengan mengatakan, itu Tuhan omong kosong bilang begitu. Kamu tetap makan, pasti enak. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang manusia ular, itu kan pembohong. Dan siapakah antek dan otak di balik kebohongan? Iblis. Maka raja dari penyesatan adalah iblis. Dan ketika di dunia pendidikan kita disesatkan, itu juga karena iblis. Maka pertama, tugas kita adalah perang untuk melumpuhkan iblis dengan cara mengandalkan Tuhan. Itulah kenapa iman dan doa itu penting. Dan itu jugalah kenapa di Marsudirini kita selalu punya kebiasaan untuk memulai dunia atau proses pendidikan setahun dengan perayaan misa hari ini. Supaya kita berjalan dengan kekuatan Tuhan untuk tidak mudah disesatkan oleh iblis. Kemudian yang lain, kenapa kita perlu untuk berjalan dengan iman? Karena iman membantu kita mampu bersaksi tentang apa yang benar yang kita dapatkan. Seperti Andreas, ketika dia sudah menemukan Yesus sebagai anak domba Allah, dia pergi kepada Simon Petrus dan mengatakan, saya loh sudah ketemu dengan Mesias. Jadi kehadiran kita di lembaga pendidikan ini membuat kita berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan yang kita jumpai membuat kita pulang dan bersaksi, asik loh di Marsudirini. Kita bisa berdoa sesuai dengan iman kita. Kita bisa bekerja sambil mengandalkan doa. Kita bisa sekolah sambil mengandalkan doa. Jadi memberi kesaksian tentang kebenaran dan apa yang baik yang kita dapatkan di sini, itulah pembenaran dan bukan penyesatan. Maka harapannya kita itu menjadi pribadi seperti Andreas yang ketika kita sudah menemukan pengalaman-pengalaman indah dan menarik di sini, pengalaman karya agung Tuhan yang bekerja bersama kita, itu juga yang kita wartakan kepada dunia lain. Bersaksi di tengah dunia pendidikan lain. Dan saya rasa Marsudirini sudah punya banyak kekuatan atau daya tarik yang membuat Marsudirini itu mempesona di luar. Tentu karena kita punya spirit. Karena kita bekerja dengan iman, dengan spirit, Deus Providebit, biarkan Allah yang menyelenggarakan, juga dengan percaya pada doa dan penyertaan Bunda Maria yang punya falsafah, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yang ketiga, bahaya penyesatan yang perlu kita hindari, itu yang saya temukan di ruang tamu SMK Marsudirini. Dan saya rasa ini adalah ekspresi dari keberadaan dunia pendidikan sesungguhnya di tanah air kita. Bersama melawan perundungan. Bagi perundung mungkin kejadian itu hanya sesaat, tapi bagi korban trauma itu bertahan seumur hidup. Dengan gambar seorang gadis cantik yang gelisah, cemas, dan bermuka murung. Nanti bisa lihat di ruang tamu itu. Kemudian saya tanya kepada Suster Frasensia tadi ya, yang saya tanyakan itu. Suster, apa itu perundungan? Dia cepat-cepat keluar urus anak-anak. Lalu saya tanya Pak Ari, apa itu perundungan? Dia hanya garuk-garuk kepala. Lalu saya bilang, untuk apa kamu tulis ini di sini kalau kamu tidak tahu artinya? Dan feeling saya, kita hanya menempel iklan, tapi kita tidak memaknai apa artinya. Maka sekarang tugas saya sebagai pencerah mengatakan kepada Bapak Ibu,
mengapa kita memerangi perundungan? Maka pertanyaannya, apa itu perundungan? Perundungan itu dalam bahasa anak-anak ABG sering disebut dengan membuili sesama. Jadi membuili sesama, atau kalau kita kembali ke definisinya, perundungan berarti segala tindakan yang merugikan peserta didik yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang di luar atau yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian atau pelayanan. Itulah perundungan. Dan di sekolah, jenis-jenis perundungan itu kurang lebih ada 4. Yang pertama, pelecehan verbal. Kedua, pelecehan fisik. Ketiga, pelecehan sosial. Keempat itu pelecehan emosional. Apa maksud dari 4 jenis pelecehan ini? Silakan Anda lihat dan dalami sendiri dalam proses pendidikan selanjutnya. Tapi paling penting untuk kita, lembaga pendidikan Katolik bukan tempat untuk melecehkan satu sama lain. Bukan tempat untuk membuili orang. Karena membuili atau merundung sesama adalah bentuk penyesatan. Dan kalau kita melakukan penyesatan, itu berarti kita melawan Tuhan. Karena Tuhan tidak suka penyesatan. Dan kalau kita mendukung perundungan dan penyesatan, berarti kita adalah antek-antek iblis di lembaga pendidikan ini. Maka tidak cocok namanya sekolah Katolik. Karena sekolah Katolik selalu mengandalkan Tuhan, bekerja dengan kekuatan iman, berjuang sambil percaya Tuhan melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Semoga Tuhan memberkati.